Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang surat Ad-Duha. Serius, ketika aku belajar tentang surat ini, aku merasa sangat baper karena surat ini sangat relate dengan kehidupan kita semua, especially aku. Dan bahkan surat ini diturunkan ketika Rasulullah itu merasa sedih dan galau karena sudah beberapa hari wahyu tidak turun kepadanya. Kayak pada saat itu banyak masyarakat dari kafir yang menggunjingnya sehingga ada seorang wanita yang langsung mengatakan kepadanya, "Mana Tuhanmu? Sepertinya Tuhanmu sudah meninggalkanmu." Serius, ini sangat memberikan impact yang menggelisahkan atau menyedihkan bagi Rasulullah. Dan pada saat itu juga wahyu turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Ad-Duha, yang membuat Rasul itu langsung merasa senang, bahagia, dan tenang karena apa yang dirisalkannya tidak terjadi dan Allah selalu ada untuknya. Dan kita bahas tentang surat ini serius dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ini sangat menjadi pembelajaran untuk hidup kita karena sesungguhnya benar guys, Al-Quran itu sebagai pedoman dimana kita mau memahami, mempelajari, kita akan menemukan banyak banget ilmu-ilmu. Dan inti daripada segala sesuatu apapun yang kita lalui, ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, kita akan kayak menemukan satu sisi dimana keimanan kita semakin kuat. Dan aku berusaha untuk mempelajari semua itu karena aku ingin mengetahui banyak hal tentang hakikat kehidupan menurut agamaku. Jadi guys, kayak Wadduha walaili izza saja mawaddaka rabbuka wa makala, demi waktu duha dan demi malam di sunyi hari, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dari apapun situasi yang kamu rasakan dan kamu lalui. Dan ini menjadi kayak ingin memberikan tahu kepada Rasulullah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Walaupun banyak yang bilang bahwa Tuhanmu sudah meninggalkanmu, surat ini turun untuk meyakinkan Rasulullah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah dari apapun situasi yang Rasulullah lalui, baik itu sedang merasa senang, bahagia, ataupun merasakan kenikmatan seperti cahayanya duha, dan juga di waktu malam seperti sunyinya malam, seperti ada masalah, kemudaratan, atau beban hidup, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dari situasi apapun yang sedang kamu lalui. Dan ini menjadi relate untuk kehidupan kita. Ketika kita merasa sedih atau merasa down, merasa semua sudah gak peduli ataupun semua sudah pergi, gak ada yang peduli sama kita, yakinilah bahwa Allah tetap ada untuk kamu dan Allah akan selalu bersama kamu atas apapun situasi dan masalah hidup yang kamu lalui. Kayak ini menjadi penguatan untuk kita selalu tegar atas apapun masalah. Atau ayat selanjutnya, wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatazza, yakinilah pada akhirat lebih baik daripada dunia dan Allah akan memberikan berbagai karunia dan kenikmatan di akhirat nanti. Kayak Allah ingin menjelaskan atau menerangkan kepada kita, sebahagia apapun kita di dunia ataupun apapun yang kita dapatkan di dunia kita dapatkan, maka yakinilah kamu akan lebih merasa bahagia dari akhirat nanti ketika kita mau untuk selalu istiqamah dalam iman dan takwa kita, ketika kita mau selalu percaya atau mendekat kepada Allah, dan ketika kita selalu berusaha istiqamah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka kamu akan mendapatkan di akhirat nanti sesuatu yang lebih indah dari apa yang kamu dapatkan di dunia. Dan di akhirat nanti Allah akan memberikan kenikmatan dan karunia-Nya dari segalanya kasih sayangnya yang Allah berikan di dunia ini. Kayak di akhirat ini Allah ingin membuktikan tentang kasih sayangnya dengan memberikan berjuta dan beribu-ribu juta karunia dan kenikmatan, seperti kita akan mendapatkan surga. Dan surga itu kayak kita gak akan pernah bisa ngebayangin betapa indahnya surga itu, dan kita akan dapatkan kelak ketika kita mau bersabar di dunia untuk selalu
mendekat, beribadah, bertakwa, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan di dunia. Walaupun kayak banyak masalah, banyak ujian, kita harus tetap merasa mencoba untuk mendekat kepada Allah, karena kita harus mengumpulkan amal kita supaya kita diberikan kenikmatan di akhirat kelak, guys. Selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka zallan fahada wa wajadaka yatim wa wajadaka a'ilan fa'agna. Kayak Allah ingin menerangkan dan menjelaskan kepada Rasulullah, bukankah dulu kamu yatim dan Allah melindungimu? Bukankah dulu kamu belum mengerti hukum syariat, tapi Allah memberikan paham kepadamu? Dan bukankah kamu fakir, tapi Allah mencukupkan semua kebutuhanmu? Kayak soal ini mencoba untuk meyakinkan Rasulullah tentang betapa besarnya, kebesarannya, kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada Rasulullah ini. Dan ini juga relate dengan kehidupan kita. Kayak berbagai masalah atau ujian yang sudah kita lalui, masalah-masalah yang sudah kita lewati, bukankah Allah sudah menolong kamu sebelum-sebelumnya? Masa sekarang ada masalah baru atau masalah yang sedang kamu lalui, kamu putus asa, kamu tidak mau untuk mendekat kepadanya? Yakinilah, kayak surah ini memberitahu kepada kita tentang pertolongan dan perlindungan Allah dari masalah-masalah kita sebelumnya. Masalah yang sedang kamu lalui ini, kamu merasa down, kamu merasa putus asa, kamu merasa untuk menjauh kepada Allah, bukankah Allah sudah memberikan banyak pertolongannya? Jadi kayak ini bisa menjadi penguatan atau rasa tegar kepada kita untuk bahwa masalah yang sedang kamu lalui ini, Allah juga akan bantu kamu. Yakinilah bahwa Allah selalu berusaha untuk mendekat kepadamu selagi kamu berusaha untuk mencarinya, untuk mendekat dan beribadah serta bertakwa kepadanya, guys. Ayat selanjutnya, wa amal yatima fala takhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kamu menemukan yatim, lindungilah dia. Ketika kamu menemukan seseorang yang meminta-minta, jangan hardik dia, dan bersyukurlah atas semua kenikmatan yang Tuhanmu berikan. Kayak ini menjelaskan untuk kita selalu mencoba untuk melindungi ketika kita menemukan anak-anak yatim, mencoba untuk mencukupi kehidupan atau kebutuhannya ketika kita menemukan anak-anak yatim. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita harus beradab yang baik ketika kita menemukan yang namanya seseorang yang meminta-minta. Jangan pernah kita mencela atau menghardik. Nah, yang paling penting ialah di akhirnya, yaitu ketika kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan itu sangatlah besar, sangatlah luas. Dari kita sudah bisa bernafas saja, Allah sudah memberikan kenikmatan yang sangat besar, dan itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Dan Allah hanya ingin kita untuk selalu mendekat kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, dan menggantungkan harapan kita kepadanya. Guys, kayak surah ini sangat membuat kita itu bisa tegar dari masalah-masalah ujian kita. Kita bisa membuat kita itu kuat dari masalah dan ujian-ujian kita. Kayak surah ini sangat meyakinkan kita the power of kekuasaan Allah. Jadi kita sebaiknya ketika ada masalah, jangan larut dari masa kita sebut, tapi coba untuk selalu minta, bergantung kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Jadi guys, dari apa yang aku ketahui, inilah inti pemahaman yang aku paham tentang surat ini. Jikalau ada kekurangan atau yang kekeliruan, teman-teman bisa untuk komen, karena aku pribadi juga masih belajar dan share apa yang aku pahami, dan kita jadikan ini sebagai tempat atau sharing kita bersama. Jangan lupa untuk support aku dengan like, comment, and subscribe.